Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, maaf terlambat. Tadi Kartini beli makan, baru duduk, panas sekali. Eh, Pertemuan keberapa ini? Sudah sampai mana ya? Pertemuan ketiga, Ibu. Hmm, Apa yang sudah dibahas di pertemuan kedua? Kemarin ada tugas dari pertemuan kedua, yaitu membandingkan tiap elemen CP dari fase D, E, dan F. Hmm. Oh, oke. Silakan dipresentasikan. Baik, Ibu. Hmm. Oke, silakan. Oke, baik. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Reni dan teman-teman semua. Saya Putri Oktaviani selaku moderator dari kelompok satu yang beranggotakan Putri Oktaviani, yaitu saya sendiri, Yordan Adbukhari, Fatima Najma Ramintana, Raidinata Irza Arasta, dan Muhammad Dafa Rizkianto. Boleh slide selanjutnya? Baik, di sini kami akan mempresentasikan capaian pembelajaran dari fase D, yaitu kelas 8, 9, dan 11 MTS atau program dan program paket sekolah, paket B. Nah, untuk bagian dari eh, CP dari fase D ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Dafa Rizkianto. Kepada Muhammad Dafa, dipersilakan. Baik, terima kasih Putri. Yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran pada fase D, pada kelas 7, kelas 8, dan 9. Ya, mohon maaf sebelumnya di sini terjadi uh, salah ketika teman-teman harusnya kelas 9. Baik, pada fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernaras sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik juga menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta mengembangkan kompetensi diri melalui pajangan berbagai teks untuk pengetahuan karakter. Selanjutnya, pada CP elemen menyimak fase D, peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, baik non-fiksi atau fiksi, melalui audio, visual, dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan berbicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Pada
elemen membaca dan memirsa pada fase D, peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi, dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Selanjutnya pada elemen berbicara dan mempresentasikan fase D, peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasannya. Peserta didik mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Selanjutnya pada capaian pembelajaran elemen menulis fase D, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Jadi, Pak, untuk selanjutnya ada capaian pembelajaran dari fase E yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fatima Najma. Kepada Fatima Najma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu CP pada fase E untuk kelas 10 dan sederajat atau program paket C. Nah, pada akhir fase ini, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Lalu peserta didik juga mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Lalu peserta didik juga mampu mengintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik juga mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Lalu peserta didik juga mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis. Nah, untuk CP per elemen yaitu dari elemen menyimak fase E, peserta didik ini mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan berbicara. Lalu pada elemen fase membaca dan memirsa, peserta didik ini mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Lalu peserta didik juga mampu menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audiovisual secara kreatif. Lalu peserta didik juga mampu menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks.
Selanjutnya untuk elemen berbicara dan mempresentasikan. Pendidik ini mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, seruntut, kritis, dan kreatif. Pendidik juga mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik juga mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Untuk yang terakhir yaitu elemen dalam menulis di fase A itu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Lalu peserta didik juga mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihwacanakan suatu teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Yang terakhir, peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Nah, ini untuk jenis teks. Dalam fase A itu ada teks LHO, teks monolog, teks eksposisi, teks signature pen, teks negosiasi, teks rekon, teks biografi, dan teks puisi. Dan dari saya dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Jadi, untuk bagian capaian pembelajaran pada F akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini ada F itu dari kelas 11 sampai kelas 12 dan jangan MA, SMK dan program paket. Akhir fase C, peserta didik ini memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik juga mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik bangsa, mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik juga mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk memajukan peradaban. Dan CP elemen menyimak fase F ini, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara, mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Selanjutnya, elemen membaca dan memirsa fase F, peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks, fiksi dan fiksi di media cetak dan elektronik. Dan peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, elemen berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Mampu juga menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Peserta didik mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik mampu mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Terakhir itu elemen menulis, peserta didik mampu menulis gagasan pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu memodifikasi atau mendekonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Redinata. Boleh selanjutnya. Nah, untuk bagian perbandingan CP antara fase D, fase E, dan fase F akan saya yang membawakan sendiri. Di sini ada dimulai dari elemen menyimak. Untuk
konteks dari fokus pada pemahaman dan evaluasi informasi, ada perbandingan dari ketiga fase, yang dimana kalau fase D itu peserta didik mampu untuk menganalisis dan memaknai informasi dari berbagai jenis teks, non-fiksi maupun fiksi. Teksnya itu dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara, di mana peserta didik ini mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dari topik yang aktual. Nah, sementara di fase E, di mana peserta didik ini tidak hanya untuk mengevaluasi informasi saja, tetapi mulai mengkreasi informasi yang didengarkan dari berbagai jenis teks, entah itu teks non-fiksi maupun fiksi, dalam bentuk yang sama. Nah, sementara di fase F, peserta didik ini melangkah untuk lebih jauh, di mana peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari teks yang didengarkan, serta mengkreasi juga mengapresiasi gagasan sebagai bentuk tanggapan terhadap teks. Nah, untuk tingkat keterlibatan dalam kegiatan menyimaknya itu, di fase D, peserta didik ini diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi dari teks yang disimak lebih pada eksplorasi informasi yang ada saja gitu. Jadi ini sudah mulai meningkat untuk CP-nya. Kemudian di fase E juga keterlibatan peserta didik itu meningkat karena peserta didik mulai diajak untuk mengkreasi informasi, menunjukkan penguasaan yang lebih tinggi dalam mengolah apa yang disimak. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk di fase F, ini keterlibatan peserta didik ini jauh lebih aktif dan kritis, di mana peserta didik ini mampu mengevaluasi gagasan, menggunakan logika berpikir, dan menanggapi secara kritis teks yang disimak oleh peserta didik. Nah, untuk kategori pengembangan kreativitas dan ekspresi, untuk fase D, kreativitas dan ekspresi peserta didik ini melalui analisis dan evaluasi informasi, tapi belum sampai pada tahap pengkreasi, hanya analisis dan evaluasi saja, atau menyusun gagasan dari hasil informasi yang disimak. Nah, untuk fase E, di sini peserta didik mulai mengkreasi informasi berdasarkan gagasan atau pikiran atau perasaan dan pandangan yang disimak oleh peserta didik. Untuk fase F, di sini peserta didik sudah mulai mengkreasi, kreativitasnya mulai berkembang, di mana tidak hanya mulai mengkreasi informasi saja, tetapi mulai mengapresiasi gagasan dan pendapat sebagai tanggapan kritis terhadap informasi yang didengarkan. Boleh selanjutnya? Dalam kategori kedalaman pemahaman logika dan penalaran, untuk fase D ini, pemahaman informasi masih terbatas karena pada analisis dan evaluasi tanpa menekankan penggunaan kaidah dan logika berpikir saja. Kemudian untuk fase E, di sini pemahaman informasinya sudah mendalam, di mana peserta didik ini mampu mengkreasi gagasan, namun penalaran logisnya ini belum menjadi fokus utama. Nah, untuk di fase F, sini pemahaman informasi sudah melibatkan logika berpikir dalam mengevaluasi gagasan dan pandangan, sehingga peserta didik mampu menanggapi teks secara lebih kritis dan berbasis penalaran. Untuk kategori kemampuan tanggapan dan diskusi, di fase D ini peserta didik mampu mengevaluasi dan memaknai informasi, namun belum diarahkan untuk memberikan tanggapan atau berdiskusi secara kritis. Untuk di fase E, peserta didik sudah mulai memberikan tanggapan dengan mengkreasi informasi dari teks yang disimak. Kemudian di fase F, di sini tidak hanya memberikan tanggapan saja, tetapi mulai memberikan tanggapan kritis berdasarkan penalaran logis dan mulai mengapresiasi gagasan yang disimak. Nah, kesimpulannya di sini fase D itu lebih menekankan pada kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi secara dasar dari teks yang didengarkan atau disajikan. Nah, untuk fase E, di sini berfokus pada mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkreasi informasi, memperdalam keterlibatan mereka dalam memproses informasi yang disimak. Nah, untuk di fase F ini sudah mulai meningkat, di mana peserta didik levelnya sudah yang lebih tinggi untuk fokus pada penalaran logika dalam mengevaluasi gagasan atau memberikan tanggapan kritis, juga mengapresiasi gagasan yang disimak secara lebih aktif dan kreatif. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini ada capaian pada elemen membaca dan memirsa.
Dari perbandingan antara ketiga fase tersebut, jika dilihat dari jenis teks yang dibaca dan dipirsa, di fase D ini peserta didik memahami informasi dari berbagai jenis teks, yaitu deskripsi, teks narasi, teks puisi, eksplanasi, dan eksposisi. Yang menjadi fokus utamanya adalah menemukan makna tersurat dan tersirat dari teks visual dan audio visual. Untuk fase E, di sini jenis teks yang dipahami itu lebih luas, mencakup deskripsi, laporan narasi, teks laporan, teks narasi, eksplanasi, teks eksposisi, harusnya ini ada teks rekon, tapi kayaknya lupa diketik ya. Dan teks diskusi. Di sini peserta didik mengevaluasi informasi dengan pendekatan yang lebih kritis untuk menemukan makna tersurat dan tersirat. Nah, untuk di fase F ini, jenis teksnya juga sudah mencakup teks fiksi maupun non-fiksi, dari media cetak maupun elektronik. Penekanannya ini lebih pada evaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logikanya. Nah, untuk dilihat dari kategori pemahaman informasinya ini dari ketiga fase, di mana fase D ini peserta didik fokus untuk memahami informasi dan menemukan makna tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. Mereka juga menginterpretasikan informasi untuk menyatakan simpati, empati, atau mendapat pro dan kontra. Nah, untuk fase E, peserta didik pemahaman informasi lebih mendalam dengan mengevaluasi yang lebih kritis terhadap gagasan atau pikiran dan pandangan yang disajikan. Nah, di sini peserta didik juga diharapkan mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara kreatif berdasarkan informasi yang diinterpretasikan di fase D. Kemudian di fase F, pemahaman informasi ditekankan pada evaluasi berdasarkan logika berpikirnya dengan kemampuan mengapresiasi teks fiksi maupun non-fiksi. Boleh slide selanjutnya. Jika dilihat dari kategori penggunaan sumber informasi lainnya, yaitu di fase D ini peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dari kualitas data serta membandingkan informasi pada teks yang disajikan. Nah, untuk fase E, penggunaan sumber lain ini tetap dipertahankan dengan tujuan menilai akurasi dan kualitas data, namun lebih diarahkan dengan pengembangan kemampuan evaluasi informasi yang lebih kompleks. Untuk fase F, peserta didik ini sudah lebih mahir dalam mengevaluasi gagasan dan pandangan, serta mengetahui dan memahami kaidah logika berpikir meskipun penggunaan sumber lain tidak lagi disebut dalam eksplisit. Nah, untuk kategori kreativitas dan ekspresi, di sini di fase D, boleh slide selanjutnya. Di fase kelewat Irza. Nah, di fase D ini kreativitas peserta didik terutama dalam menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, empati, dan mendapatkan pro dan kontra. Nah, untuk fase E, kreativitas ini meningkat dengan interpretasi informasi yang lebih dalam dan penyampaian gagasan serta perasaan secara kreatif. Nah, untuk di fase F ini, kreativitas lebih diarahkan dengan kemampuan mengapresiasi dan mengevaluasi teks fiksi dan non-fiksi berdasarkan kaidah logikanya. Nah, jika dilihat dari kategori evaluasi dan penalaran kritis, di fase D ini peserta didik mulai mengevaluasi topik aktual, meskipun evaluasinya itu belum secara eksplisit dan didasarkan oleh pada logika berpikir. Nah, untuk di fase E, peserta didik ini sudah lebih kritis dalam mengevaluasi informasi, juga evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pandang kreatif, juga simpati dan empati. Nah, untuk fase F, evaluasinya ini berbasis pada kaidah logika berpikir dengan kemampuan menilai gagasan secara lebih matang dan mendalam. Nah, di sini kesimpulannya pada fase D, untuk elemen membaca dan memirsa ini fokus utamanya itu pemahaman dasar terhadap informasi tersurat dan tersirat serta pengembangan keterampilan dalam membandingkan dan mengevaluasi informasi menggunakan sumber lain. Kemudian pada fase E, peserta didik ini memiliki keterampilan evaluasi yang lebih mendalam dengan pemahaman pengolahan informasi yang lebih kritis serta kreatif. Kemudian pada fase F, peserta didik ini mencapai tahap evaluasi yang lebih kompleks, mulai menggunakan kaidah logika berpikir untuk menilai gagasan dan pandangan dari berbagai tipe teks, serta mampu mengapresiasi karya fiksi maupun non-fiksi yang lebih baik.
Nah, di sini fase F menekankan kemampuan berpikir logis dan kritis dalam mengevaluasi teks. Sementara fase D dan E lebih fokus pemahaman, interpretasi, dan penyampaian gagasan secara kognitif saja. Untuk elemen berbicara dan mengapresiasikan akan disampaikan oleh rekan saya Yordan Atbuhori. Kepada Yordan dipersilakan. Ya baik, terima kasih Putri atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan bandingan elemen pada JP fase D, E, dan F. Dan di sini saya membagi aspek sebagai acuan bandingannya. Untuk aspek yang pertama dari tujuan berbicara pada fase D ini mengajukan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog. Sedangkan untuk fase F-nya, tujuan bicaranya untuk mengajukan usul perumusan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, serta gelar bicara secara logis dan kreatif. Nah, untuk fase F-nya, tujuan bicaranya adalah untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, arahan, serta hasil penelitian secara logis dan mempertahankan argumen. Untuk aspek selanjutnya yaitu struktur penyampaian. Untuk fase D, struktur penyampaian ini ya. Untuk fase D, struktur penyampaian ini secara monolog dan dialog yang logis, kritis, dan juga kreatif. Untuk fase E ini penyampaiannya secara monolog, dialog, dan gelar bicara dengan struktur yang logis, runtut, dan juga kritis. Untuk fase F, penyampaiannya itu secara monolog, dialog, dan gelar bicara yang sistematis, kritis, serta mampu mempertahankan argumen dengan baik. Selanjutnya, aspek penggunaan bahasa. Nah, untuk fase D ini, penggunaan bahasanya menggunakan kosakata denotatif, konotatif, dan kiasan, serta ungkapan sesuai norma kesopanan. Untuk fase E, mengkreasi ungkapan yang sesuai dengan norma kesopanan dan budaya bahasa. Untuk fase F, penggunaan bahasanya mampu menyajikan teks dan karya yang sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Nah, pada aspek diskusi di sini, untuk fase D itu berpartisipasi secara aktif, efektif, dan santun dalam diskusi. Untuk fase E berkontribusi lebih aktif dengan mempersiapkan materi dan melaksanakan peran dalam diskusi. Nah, untuk fase F-nya ini dalam diskusi menyajikan, mempertahankan argumen, dan menyimpulkan hasil diskusi secara efektif. Untuk aspek kepedulian di sini pada fase D menyampaikan ungkapan kepedulian dalam teks non-fiksi dan fungsi multimodal yang netral, ramah, dan ramah keberagaman. Untuk fase E-nya menyampaikan kepedulian secara kreatif dalam teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Untuk fase F-nya menyajikan karya sastra dan teks lain secara kreatif, serta menarik dan mempertahankan nilai kepedulian sosial. Untuk aspek kreativitas, di sini untuk fase D, menyampaikan gagasan secara kreatif dalam monolog dan dialog. Untuk fase E-nya, menyampaikan gagasan serta pandangan secara runtut dan kreatif melalui berbagai media. Dan untuk fase F-nya, di sini siswa aktif dan mempertahankan penelitian atau presentasi secara kritis dan menarik. Untuk aspek penyampaian topik yang aktual, untuk fase D, mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik. Boleh digulir lagi, Irza, ke bawah. Nah, ya, berbagai topik aktual secara kritis. Untuk fase E-nya di sini tidak ditemukan dalam CP-nya. Dan untuk fase E-nya ini dalam penyampaian topik aktual, siswa diminta untuk mempresentasikan serta mempertahankan hasil penelitian dan analisis topik aktual berdasarkan data dan argumen yang kuat. Boleh digulir lagi? Ya, sekarang untuk capaian pembelajaran pada elemen menulis untuk fase D, E, dan F. Di sini saya bagi lagi menjadi beberapa aspek. Untuk yang pertama, aspek pertama ini tujuan penulisan. Di fase D ini, siswa menulis gagasan pikiran, pandangan,
arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Untuk fase untuk fase E-nya, tujuan penulisannya untuk menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks informasional dan atau fiksi secara logis, kritis, dan kreatif. Untuk fase F-nya, tujuan penulisannya ini menulis gagasan, pikiran, pandangan, dan pengetahuan metakognisi secara logis, kreatif, dan kreatif. Untuk aspek selanjutnya yaitu di sini jenis teks yang ditulis. Untuk fase D, jenis teks yang ditulis ada hasil penelitian sederhana, teks pro kontra, karya sastra berdasarkan fakta, pengalaman, atau imajinasi. Untuk fase E-nya, teks yang ditulis yaitu teks eksposisi, hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan teks informasional atau fiksi. Nah, untuk yang fase F-nya, teks yang ditulis adalah teks refleksi diri, karya sastra, teks fungsional dunia kerja, hasil penelitian, serta pengembangan studi lanjut. Untuk aspek selanjutnya yaitu di sini penggunaan bahasa. Untuk fase D, penggunaan bahasanya mengembangkan kosakata denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Untuk fase E-nya, mengalihwahanakan teks ke bentuk lain. Untuk fase F-nya, mengembangkan berbagai bentuk bahasa sesuai dengan konteks, yaitu kreatif, fungsional, dan ilmiah. Untuk aspek selanjutnya dalam penulisan karya sastra, di sini fase D, menulis karya sastra secara kreatif berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi. Untuk fase E-nya, menulis teks fiksi. Dan untuk fase F-nya, menulis berbagai jenis karya sastra. Ya, untuk aspek selanjutnya yaitu di sini ada penelitian dan penggunaan rujukan. Untuk fase D, menuliskan hasil penelitian sederhana dengan metodologi dasar dan mengutip sumber secara etis. Untuk fase E-nya, menulis teks eksposisi hasil penelitian dengan lebih terstruktur dan lebih kompleks. Untuk fase F-nya, ini menulis penelitian lebih mendalam serta pengembangan studi lebih lanjut. Di sini ada aspek media publikasi. Untuk yang fase D, menulis teks multimodal yang disajikan melalui media cetak, elektronik, dan digital. Untuk fase E-nya, menerbitkan hasil tulisan di media cetak, elektronik, dan atau media digital. Untuk fase F-nya, menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak, elektronik, dan atau digital. Nah, di sini untuk refleksi diri hanya ditemukan pada fase F, yaitu siswa mampu menulis teks refleksi diri berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yordan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengar tadi kelompok yang lain bagaimana pendapatnya? Adakah yang kalian akan tambahkan? Halo? Kelompok lain akan ada penambahan? Hai, hai, hai. Iya Ibu, saya izin menanggapi aja sebenarnya saya dari kelompok 4, Mm-mm. izin menanggapi bahwa tadi dari kelompok 1 itu udah lengkap banget untuk analisis perbandingan elemen per CP-nya, per fasenya. Di situ tadi kelompok 1 juga menjelaskan dari segi-seginya, kayak dari segi teksnya, dari segi medianya, dan lain sebagainya. Jadi udah lengkap banget Bu untuk analisisnya. Mhm. Tidak ada tambahan sama sekali? Kalau dari saya cukup Ibu, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Ya, terima kasih Zakia. Yang lain ada tambahan? Iya, bukan yang disajikan udah lumayan lengkap ya, udah mencakup semua aspek. Kurang lebih kayak kelompok lain juga sama sepertinya yang akan disajikan. Jadi kurang lebih juga sama sih, Bu. Mhm. Oke. Ada lagi? Coba saya ingin lihat kelompok yang lain seperti apa.
Coba, yuk. Saya ingin lihat kelompok yang lain seperti apa. Boleh satu kelompok lagi? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Ya, mungkin saya izin masuk ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Reni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok kedua izin menyampaikan hasil analisis kami untuk perbandingan elemen pada CP pembelajaran bahasa Indonesia di fase D sampai dengan F, teman-teman. Oke, untuk anggota kelompoknya ada Laili Istiqomah, ada Israni Septianti, ada saya sendiri Lili Bulan Agustin, ada Ratu Nur Aisyah, dan juga ada Yasmina Nurul Wafa. Nah, mungkin ini pembagian elemennya akan dipaparkan satu persatu ya, mulai dari menyimak terlebih dahulu. Ini filenya kira-kira benar gak ya? Kok soalnya nggak ada merah-merahnya. Boleh ditutup dulu gak filenya? Kayaknya bukan ini deh. Halo, halo. Coba, mana? Tadi? Oke, Bu, tadi katanya filenya kurang ini lagi, masih ditunggu, Bu. Untuk Oh, oke. Sudah coba cari bukunya? Sudah cari bukunya belum? Sudah cari buku ajarnya belum? Untuk saat ini belum, Ibu. Baru membandingkan CP-nya saja. Belum ya? Oke, baik. Nanti kalian boleh, kalian kan untuk MPPBI disuruh ke lapangan kan? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, sekalian tanya ya, bagaimana tema-tema atau bahan kajian apa saja yang ada di kelas 7, kelas 8 ya, kelas 9 gitu. Kalau yang di SMP berarti tanya itu. Kalau di SMA berarti tanya kelas 10, 11, 12 ya. Oke? Baik, Ibu. Iya. Oke, Mimin boleh minta stop share screen dulu gak? Soalnya ini filenya merah-merahnya kok hilang ya. Audi mungkin boleh dibantu. Oke, boleh dilanjut di scroll. Ya, oke. Di sini mungkin akan dimulai dari saya sendiri ya, dari fase menyimak, baik itu dari dari elemen menyimak, baik itu dari fase D ataupun sampai fase F itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa sambil melihat ya, yang saya merahin ataupun yang kami merahin ininya kalimatnya merupakan perbedaan-perbedaan gitu teman-teman dari fase D sampai fase F nih. Bisa teman-teman lihat juga mungkin di fase D ini peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi. Nah, gitu. Terus di bawahnya juga ada penekanan bahwa peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Sedangkan di fase F ini perbedaannya ada di peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi ataupun mencipta informasi gitu. Terus lanjut di fase F. Di fase F ini perbedaannya ada peserta didik mampu mengevaluasi ditambahin ataupun ditambahkan dengan berdasarkan kaidah logika berpikir gitu. Nah, terus di sini juga selain itu di fase F ini karena emang jenjangnya sudah tinggi ya, karena fase F itu untuk kelas 11 sampai kelas 12 ya.
Nah, eh, jadi peserta didik ini diminta mengkreasi dan juga mengapresiasi gagasan dan juga pendapat untuk menanggapi teks yang disimak gitu. Nah, dari hasil perbandingan ataupun kita lihat perbedaan dari fase D sampai fase F ini untuk hasil yang kami dapat analisis pertama di fase D ya. Nah, di fase D ini fokus pembelajarannya adalah pengembangan kemampuan pemahaman dan analisis awal terhadap berbagai bentuk informasi. Itu baik dari teks fiksi ataupun teks non fiksi ya teman-teman. Kan kalau kelas 7 di fase D itu biasanya teks yang dipelajarinya itu kan ada teks deskripsi, puisi rakyat, terus teks fantasi atau cerita fantasi, terus teks prosedur, ada teks berita juga, terus mereka juga belajar membuat surat. Nah, di situ baru peserta didik diminta untuk mengembangkan kemampuan ataupun pemahaman awal mereka aja untuk menganalisis informasi yang didapat dari teks-teks tersebut. Selain itu juga peserta didik belum diarahin nih atau belum diarahkan untuk menciptakan informasi baru dari teks yang ataupun dari teks ataupun informasi yang disajikan gitu teman-teman. Tetapi lebih pada pemahaman dan evaluasi aja nih terhadap teks yang ditampilkan ataupun disajikan kepada mereka gitu. Terus boleh lanjut di scroll ke bawah. Ya, terus lanjut ke fase F. Di fase F ini dari hasil analisis yang kami lakukan adalah terjadi peningkatan pada keterampilan peserta didik. Jadi peserta didik ini selain tadi di fase D ada disuruh mengevaluasi informasi, mereka juga diharapkan mampu menciptakan. Nah, sini udah mulai menciptakan teman-teman ataupun mengkreasi informasi ataupun gagasan baru berdasarkan apa yang telah mereka simak gitu loh, ataupun dari teks-teks yang sudah mereka baca, sudah mereka pelajari bersama. Mereka diminta untuk mengkreasi ataupun membuat. Di sini peserta didik keterlibatannya udah mulai kelihatan nih, udah bisa dicoba keterlibatannya dalam ataupun produktivitasnya dalam pembuatan teks ataupun segala sesuatu yang menyangkut dengan pembelajaran mereka di kelas gitu. Jadi fase menyimak di fase D ini peserta didik diarahkan untuk bisa sampai ke level mencipta ataupun mengkreasi dari teks-teks yang sudah disajikan ataupun dipelajari dengan ide ataupun gagasan yang mereka punya sendiri gitu loh. Nah, fokusnya itu tidak hanya pada analisis, tapi juga ada pengembangan kreativitas mereka nih dalam mengelola informasi yang mereka simak tadi gitu. Jadi mereka bebas mengkreasi ataupun menciptakan hal-hal yang memang ada dalam pemikiran mereka ataupun yang menjadi apa yang mereka ingin tuangkan gitu loh. Jadi di sini di fase D ini di fase E ini mereka sudah bisa menuangkan ide-ide yang mereka punya gitu secara bebas seperti itu, dengan memperhatikan informasi-informasi ataupun teks-teks yang sudah dipelajari sebelumnya seperti itu teman-teman. Terus lanjut di fase F, boleh digulir. Nah, di fase F ini karena udah masuk ke jenjang SMA ataupun SMK dan juga program paket C ya berarti ya. Nah, paket C atau paket D ya. Pokoknya pembelajaran ini lebih mendalam dengan menambahkan aspek logika berpikir gitu, teman-teman. Nah, dalam mereka menggunakan istilahnya pemikiran yang lebih kritis lah dalam mengevaluasi informasi. Nah, selain itu juga peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan tanggapan yang kritis dari tadi aspek logika berpikir mereka gitu melalui kreasi dan juga apresiasi terhadap informasi yang telah mereka terima ataupun mereka dapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan juga analitis itu di fase F ini harus lebih matang gitu, karena kan memang sudah di fase umur 17-18 gitu ya kan di SMA di SMK. Jadi aspek berpikir kritis ataupun berpikir logis ini harus diterapkan dalam mereka mengkreasi ataupun menyimak suatu informasi dalam sebuah teks gagasan dan semacamnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk fase menyimak kalau misalkan dari analisis kelompok kami ataupun dari saya sendiri yang untuk fase elemen menyimak seperti itu teman-teman. Boleh dilanjut gulir. Ya, selanjutnya ada fase membaca dan juga pemirsa ya, akan disampaikan oleh rekan saya Ratu. Pada Ratu mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada elemen membaca dan memirsa yang terdapat di fase D, fase E, dan fase F.
Di fase D, peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, ataupun arahan atau pesan dari teks visual dan audio visual. Lalu mereka juga mampu menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan kepedulian dan atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audio visual. Lalu peserta didik juga mampu menggunakan sumber, boleh di scroll ke bawah dikit. Mampu menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi atau ketepatan dan kualitas data, serta membandingkan informasi pada teks tersebut. Boleh di ke atas lagi. Nah, kalau di fase E ini, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, ataupun pesan dari berbagai tipe teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Lalu peserta didik juga mampu menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Lalu selain itu, peserta didik juga mampu untuk menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi dari teksnya. Lalu selanjutnya ada fase F. Di fase F ini, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Selain itu, peserta didik juga mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi, serta peserta didik juga mampu mengevaluasi dan merefleksi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir. Nah, hasilnya ini pada fase D, peserta didik lebih diharapkan mampu memahami informasi dari teks visual dan audio visual, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Mereka juga dapat menginterpretasikan informasi untuk menyatakan pendapat pro, kontra, atau kepedulian mereka. Fokus utama di fase ini adalah pemahaman dasar dan interpretasi. Boleh di-scroll ke bawah. Sederhana dari pesan yang ada dalam teks. Selain itu, pada fase E, kemampuan peserta didik ini meningkat menjadi evaluasi informasi. Mereka tidak hanya memahami makna tersurat dan tersirat, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan, simpati, empati, ataupun pendapat pro kontra dengan cara yang lebih kreatif. Peserta didik juga dapat mulai menggunakan sumber informasi tambahan untuk menilai akurasi dan kualitas data, serta membandingkan isi teks. Lalu pada fase F, kemampuan berpikir logis dan evaluatif menjadi lebih mendalam. Dalam hal ini, peserta didik mampu mengevaluasi gagasan, pikiran, dan perasaan dari berbagai tipe teks, baik di media cetak maupun elektronik. Boleh di-scroll ke bawah. Mereka juga dapat mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi, serta mengaitkan isi teks dengan hal-hal di luar teks. Peserta didik juga tidak hanya mengevaluasi teks, tapi juga merefleksikan gagasan dan pandangan berdasarkan logika berpikir. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ratu. Oke, kita lanjut ke elemen berikutnya, itu elemen berbicara dan mempresentasikan. Nah, untuk elemen berbicara dan mempresentasikan ini akan coba dipaparkan oleh rekan saya juga, yaitu Rani dan Laili. Kepada Rani dan juga Laili dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Laili akan menjelaskan elemen berbicara dan mempresentasikan. Untuk fase D, di sini peserta didik dijelaskan mampu menyampaikan gagasan pemikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi. Dan di sini juga dijelaskan secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif. Boleh scroll ke bawah. Dan di sini peserta didik juga mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasannya. Boleh ke bawah lagi. Dan di sini juga peserta didik mampu mengungkapkan sesuai dengan norma kesopanan dalam komunikasi. Peserta didik juga mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan kepedulian dalam bentuk teks non-fiksi dan fiksi multimodal yang boleh scroll ke bawah, yang netral, ramah gender, dan ramah keberagaman.
Di sini juga peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Boleh scroll ke atas. Baik, untuk fase E-nya, di sini peserta didik dijelaskan mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Di sini juga di fase ini peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi, dan peserta didik mampu berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Di sini peserta didik juga mampu mengungkapkan kepedulian secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Boleh scroll ke atas. Scroll ke atas. Baik. Untuk di fase F-nya, peserta didik di sini mampu menyajikan gagasan, nah, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan dan kreativitas dalam berbahasa, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Di sini tentu berbeda dengan fase sebelumnya. Fase F dijelaskan secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Di sini peserta didik mampu menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Dan peserta didik mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Untuk hasil perbandingannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rani. Baik, sebelumnya terima kasih moderator dan Laili. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil perbandingan dari elemen berbicara dan mempresentasikan pada fase D, E, dan F. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Laili tersebut, bahwa 3 tabel sebelumnya itu adalah capaian pembelajaran di setiap ketiga fase tersebut. Dan di sini kita juga sudah membuatkan poin-poin dengan memberi tanda merah-merah tidak jauh dengan pembahasan yang sudah dibahas oleh Jordan sebelumnya di kelompok 1 terkait dengan perbedaan di setiap fasenya, bahwa pada fase D ini peserta didik mulai belajar berbicara secara logis, kritis, dan kreatif dalam monolog dan dialog yang sederhana. Karena kan fase D yang kita tahu bahwa memang apalagi di kelas 7 itu adalah peralihan dari SD ke SMP. Jadi mereka masih diajarkan untuk mulai belajar berbicara secara logis, kritis, dan kreatif. Nah, mereka juga di fase tersebut diperkenalkan dengan kosakata baru dan ungkapan-ungkapan yang lebih sopan. Diskusi pun dimulai dengan fokus pada keaktifan, kontribusi, dan kepedulian terhadap isu gender dan keberagaman. Boleh dikebawahin lagi. Selain itu juga peserta didik mulai mengekspresikan pandangan mereka dengan kritis terhadap topik-topik aktual. Nah, pada di fase E ini peserta didik itu kemampuan berbicaranya otomatis akan meningkat dengan struktur yang lebih jelas dari di fase D tersebut, yaitu dengan bentuk teks monolog, dialog, dan gelar bicara. Nah, mereka mulai belajar untuk menyajikan gagasan-gagasan lebih secara logis dan tentunya lebih kreatif juga, serta aktif dalam aktif dalam diskusi, dan peserta didik itu juga mulai mengekspresikan seperti yang sudah dijelaskan di CP, bahwa mereka juga mulai belajar tentang ungkapan kepedulian secara kreatif dan melalui teks-teks fiksi maupun non-fiksi serta multimodal. Nah, selain itu juga mereka mulai menyampaikan pandangan tentang isu-isu aktual dan topik aktual tersebut. Nah, yang terakhir pada fase F itu peserta didik mulai mencapai kematangan dalam berbicara dengan kemampuan menyajikan gagasan secara kompleks
atau profesional. Nah, selain itu juga mereka diharapkan mampu menyusun argumen, menyajikan karya sastra, dan mempertahankan hasil penelitian. Dan juga selain itu juga pada fase ini diharapkan mereka juga dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis mereka serta sistematis yang matang untuk menciptakan, boleh di-scroll, teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Mungkin itu saja dari elemen berbicara dan mempresentasikan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Layu dan juga Rani. Selanjutnya kita ke elemen yang terakhir, yaitu elemen menulis ya. Nah, elemen menulis ini akan coba dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Yasmin. Kepada Yasmin, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari tiap fase di elemen menulis. Nah, untuk di fase D, di sini lebih difokuskan peserta didik ini mampu untuk menuliskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Lalu, peserta didik juga diharapkan untuk mampu menyampaikan ungkapan rasa kepedulian dan pendapat pro atau kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal yang disajikan melalui media cetak. Jadi di fase D ini lebih difokuskan pada pengembangan kemampuan menulis peserta didik secara komprehensif. Peserta didik juga diharapkan tidak hanya mampu menulis secara teknis, tetapi juga mampu menggunakan tulisan sebagai alat untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengekspresikan diri. Untuk di fase E, di sini peserta didik diharapkan mampu untuk menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan ataupun pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Namun dalam bentuknya sudah lebih luas lagi, yaitu dalam bentuk teks informasional atau fiksi. Nah, peserta didik di sini harus mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Jadi pada fase E, peserta didik ini diharapkan untuk mampu menulis secara lebih kompleks dan luas. Peserta didik diharapkan tidak hanya menulis cerita pendek ataupun laporan sederhana saja, tetapi juga harus mampu menulis berbagai jenis teks seperti laporan penelitian, artikel, ataupun naskah drama. Yang mana tujuannya ini adalah untuk mengembangkan peserta didik menjadi penulis yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam dunia tulis-menulis. Selanjutnya di fase F, di sini peserta didik mampu menuliskan gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Di mana peserta didik ini diharapkan untuk bisa menulis berbagai jenis karya sastra. Lalu peserta didik juga diharapkan untuk mampu menulis teks refleksi diri. Serta peserta didik harus mampu menuliskan hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Yang mana peserta didik ini nantinya bisa dan mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak, elektronik, ataupun digital. Jadi di fase F ini, peserta didik diharapkan tidak hanya menulis saja, tidak hanya bisa menulis saja, tapi juga bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikatif melalui tulisan. Yang mana peserta didik ini dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya melalui tulisan, tapi juga mampu menganalisis informasi secara kritis dan menyajikannya dengan jelas. Mungkin sekian dari elemen menulis, dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Yasmin. Ya, mungkin dari kelompok 2 untuk analisis perbandingan elemen dari fase D dan fase sampai fase F, mungkin sekian ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Ibu Reni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini kalian minimal sudah membuka CP, dan untuk lebih memahami dari CP itu bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kalian coba sekalian tanya-tanya ke gurunya lagi ya, itu di lapangan seperti apa ya, dan kalian juga minta survei juga ke lapangan, buku apa yang dipakai, terus bagaimana buku itu diturunkan ke CP itu ya, seperti itu ya.
Jadi minggu depan coba nanti kita diskusikan hasil dari kalian ke lapangan, gitu. Oke, ada lagi? Karena tidak ada eh, yang paling baik yang bisa kalian lakukan selain kalian terjun dulu ke lapangan untuk lebih tahu kondisi di lapangan tentang penurunan CP ke perencanaan, ke materi ajar, ke media ajar, dan ke asesmen. Sekalian juga tanya asesmennya bagaimana ya, sekalian ke lapangan. Atau kalau bisa sih kamu jadi ada kontak guru gitu loh yang bisa, ya beberapa guru lah ya, jangan satu, yang bisa dijadikan tempat untuk kalian bertanya tentang bagaimana aplikasi di lapangan mengenai kurikulum baru ini. Seperti itu. Tapi bukan hanya kurikulum baru sih. Untuk mata kuliah perencanaan, kurikulum yang kapanpun, tentu kami sebagai dosen perencanaan biasanya meminta kalian ke lapangan untuk melihat bagaimana kalian observasi dulu bagaimana menurunkan kurikulum ke CEP. Terputus. Jadi bukan hanya kurikulum baru saja, tapi kurikulum yang lama juga ketika mata kuliah perencanaan pasti kami meminta mahasiswa untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan tentang menurunkan CP ke pelaksanaan pembelajaran sampai dengan ke asesmennya. Paham apa yang harus kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang CP? Iya, Ibu, berarti kita harus Iya. per fasenya, Bu, sama nanya asesmen yang diterapkan. Iya, nanti sesekali juga saya akan undang guru ya untuk hadir di kelas. Tapi kalian juga silakan ke lapangan untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang bagaimana kondisi di lapangan mengenai CP tersebut. Kan kalian sudah lihat dari permennya ya. Oke, ada lagi? Cukup? Berarti tinggal dilanjutkan untuk kalian ke lapangan ya, untuk wawancara guru-guru mengenai pelaksanaan perencanaan pembelajaran dari CP. Oke, terima kasih untuk siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.